Hai, perkenalkan nama saya Inka Yolanda Manoleu dengan NIM 2401130070 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang penyusunan kebijakan, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Penyusunan kebijakan K3 adalah proses merumuskan aturan dan pedoman yang jelas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Tujuan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Dengan kata lain, K3 bertujuan untuk: pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja melalui identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Kedua, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan menyediakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari zat-zat berbahaya. Ketiga, melindungi sumber daya manusia. Karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga. K3 bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Keempat, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan, sehingga meningkatkan produktivitas. Kelima, memenuhi persyaratan hukum. Kebijakan K3 yang baik akan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan K3. Keenam, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang peduli dengan K3 akan dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap karyawannya. Langkah-langkah penyusunan kebijakan K3. Pertama, identifikasi bahaya, mencari tahu semua potensi bahaya yang ada. Kedua, penilaian risiko, menilai tingkat bahaya dan kemungkinan terjadinya. Ketiga, tentukan tujuan, menetapkan target yang ingin dicapai dalam K3. Keempat, buat kebijakan, merancang aturan main K3 yang jelas. Kelima, implementasi program, melaksanakan program K3 seperti pelatihan, inspeksi, dan lain-lain. Keenam, pelatihan karyawan, memberi pengetahuan dan keterampilan K3 pada karyawan. Ketujuh, pengawasan, memantau pelaksanaan K3 secara berkala. Yang ke-8, evaluasi, menilai efektivitas program K3. Ke-9, perbaikan, melakukan perbaikan jika ada yang kurang. Elemen utama kebijakan K3. Pertama, komitmen manajemen. Kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak dan alokasi sumber daya yang cukup untuk K3. Kedua, pengembangan kebijakan. Kebijakan yang jelas, terukur, dan mencangkup semua aspek K3. Ketiga, identifikasi dan penilaian risiko. Menemukan semua potensi bahaya dan menilai tingkat risikonya. Keempat, pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan dan edukasi K3 kepada seluruh karyawan. Kelima, komunikasi. Membangun komunikasi yang efektif terkait K3. Keenam, pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap program K3. Ketujuh, penyelidikan insiden, menyelidik setiap insiden dan mengambil tindakan korektif. Kedelapan, partisipasi pekerja, melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program K3. Jadi kesimpulan dari penyusunan kebijakan K3 adalah memerlukan kerjasama antara manajemen dan karyawan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Kebijakan K3 bukan hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan komitmen berkelanjutan untuk keselamatan dan kerjasama semua individu di tempat kerja. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.